Utsman bin Affan. Masya Allah. Kehebatan Utsman bin Affan, kecerdasannya, anak muda yang luar biasa cerdas dan pintar. Kalau dengan Rasulullah selisihnya 6 tahun, berarti dengan Abu Bakar selisihnya berapa tahun? 4 tahun. Rasulullah, Abu Bakar, lalu siapa? Utsman. Seperti itu ya. Nah, lihat dan kita cek apa yang terjadi. Utsman bin Affan sejak mudanya saja sudah tidak pernah, atau bukan sudah tidak pernah, memang tidak pernah menyembah berhala. Seperti halnya Abu Bakar, karena cerdik dan cerdas. Sebelum Islamnya saja tidak pernah minum khamar. Iya, bahkan sebelum Islamnya sudah tahu ini perempuan terhormat, maksudnya tidak pernah dan tidak mau berzina. Itulah Utsman bin Affan. Terhormat, cerdas, pintar, akhlaknya baik. Maka setiap orang, kalau ngelihat Utsman bin Affan, setiap orang tua yang punya anak perempuan berharap Utsman bin Affan jadi mantunya. Cerdas, pintar, giat, termasuk orang kaya. Itu Utsman bin Affan. Tidak ada seorang wanita yang sudah balik kecuali ketika melihat Utsman bin Affan mengharap agar dia itu jadi suaminya. Subhanallah. Kenapa? Siapa yang tidak tertarik dengan Utsman bin Affan? Udah pintar, Masya Allah, cerdas, lalu giat, lalu apalagi kaya raya. Itulah Utsman bin Affan. Masya Allah. Jadi kalau orang sudah bilang Utsman, udah terkenal. Utsman sudah terkenal. Masya Allah. Sekali lagi, saking hebatnya, tidak ada seorang orang tua yang melihat Utsman kecuali berharap, aduh pengen rasanya Utsman jadi mantu saya. Setiap wanita melihat, kayaknya bisa nggak ya dia jadi suami saya. Semua berharap demikian. Saking dahsyatnya Utsman bin Affan. Kegiatannya berdagang. Kalau sudah berdagang ke sana kemari. Itulah Utsman bin Affan. Ada hal yang perlu saya sampaikan. Utsman bin Affan, apa yang terjadi kepada beliau? Ternyata Utsman bin Affan ini sejarah sebelum masuknya mengenalnya Rasulullah. Utsman bin Affan sudah mengenal Rasulullah. Di masa Rasulullah sebelum menjadi Nabi, Utsman bin Affan sudah dekat. Sudah akrab dengan Rasulullah, sudah sangat tahu. Rasulullah itu bergaulnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Juga berteman dengan siapa? Utsman bin Affan. Tahu, sudah sangat mengenal. Utsman bin Affan tahu ini Muhammad ini orang yang baik, orang hijau. Tahu Utsman bin Affan, tahu. Namun Utsman bin Affan sering sekali untuk di luar. Kalau bilang sekarang di luar kota lah. Bisnisnya di luar. Pergi ke sana berdagang kembali, berdagang datang kembali, sehingga suksesnya sangat luar biasa. Ternyata Utsman bin Affan menaruh perhatian kepada Ruqayyah, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, ingin sekali menikahi dengan Ruqayyah. Lalu hal ini dicurhatkan kepada bibinya. Bibinya yang sangat terkenal itu Su'dah Su'dah namanya, Su'dah Al-Quraisy, ya, atau sangat terkenal dengan Su'dah binti Quraisy. Su'dah ini bibinya siapa? Bibinya Utsman bin Affan. Su'dah namanya. Ya curhatlah, wahai bibiku. Kira-kira pantas nggak ya kalau saya menikah dengan putrinya Muhammad? Waktu itu Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi Nabi, belum diangkat jadi Rasul. Hanya berangan-angan, pantas ya kira-kira, wahai Su'dah bibiku, pantas nggak ya kalau saya bersanding dengan putrinya Muhammad? Memang kamu yang inginkan siapa? Ruqayyah. Oh ya pantas lah. Kamu tahu Muhammad itu orang sangat luar biasa, Al-Amin. Muhammad itu adalah orang yang jujur. Pasti anaknya pun dalam didikan yang jujur, yang baik. Maka kalau saya berpendapat, cepat pinang. Sebelum terlambat. Lalu punya keinginan, hajat yang ada. Lalu kata Su'dah, segera untuk dipinang. Kata Utsman bin Affan, tunggu. Biar lebih afdal, lebih enak. Kenapa? Saya ada satu lagi bisnis yang harus saya kerjakan. Saya pergi ke luar kota, nanti setelah dari luar kota, saya akan apa? Akan pinang langsung. Kata bibinya, pinang sekarang, nanti aja setelah pulang dari luar kota. Berangkatlah bunda keluar kota. Subhanallah, apa? Biasa dagang. Ya Rabb, begitu pulang daripada dagangannya, sampai kemana? Ke Mekah, berbulan-bulan begitu tiba, mendengar bagaikan halilintar di siang hari. Iya. Petir di siang hari tanpa ada hujan, tanpa apa. Kenapa? Begitu sampai, begitu tiba ke Mekah, dikatakan oleh Su'dah, sini. Kenapa? Jangan kaget. Kenapa? Ruqayyah sudah dipinang oleh Uqbah bin Abi Lahab dan sudah diterima pinangannya. Subhanallah. Uqbah ibn Abi Lahab. Punten, saya tanya, kalau orang sudah dipinang dalam hukum syariat Islam, ini tidak lepas daripada yang lain dulu, itu boleh nggak ditanya lagi, dipinang lagi? Nggak boleh, haram hukumnya. Iya, tidak boleh meminang orang yang sudah dipinang.
Tidak boleh membeli barang kepada orang yang sedang menawar barang. Ibu lagi datang ke pasar, itu barangnya lagi ditawar sama seorang lagi pedagang. Ibu gini aja, diam aja. Jangan, udah saya, jangan, tunggu dulu, diam. Dalam hati, mudah-mudahan nggak jadi, mudah-mudahan nggak jadi, mudah-mudahan nggak jadi. Kenapa? Ya, karena apa? Karena itu tidak boleh menawar, mengatakan udah, kata ini, udah ini misalnya 500.000 aja, nggak bisa 550, 500.000, udah saya aja 550, nggak boleh. Tunggu dulu sampai dia tidak jadi. Saya nggak jadi, udah selesai, tuntas ya udah, nggak boleh. Iya, selesai. Kalau misalnya ternyata nggak jadi, baru kita masuk di dalamnya. Iya, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang, ataupun tidak boleh meminang orang yang sudah dipinang, haram hukumnya. Maka saat itu yang terjadi apa? Waduh, terlambat. Sedih Utsman? Sedih nggak kira-kira? Oh, yang baper mah ibu bapak di sini sedih katanya. Benar, Utsman juga sedih. Kata Utsman, ya harap terlambat ini. Punten, rasa kesedihan itu tidak berlarut-larut lama. Kenapa? Karena bisa move on. Bagaimana cara move onnya? Disibukkan dengan yang lain. Apa cara menyibukkannya? Lebih banyak lagi keluar untuk berdagang. Bisa dipahami Bunda Henda ya? Jadi begitu dikatakan, waduh, kalau di sini terus, keinget lagi. Ruqayyah. Keingetlah apalagi nanti ada undangan pernikahannya. Waduh, udah tambah repot. Ini hati terpendam, tapi nggak sanggup bicara. Kenapa? Terlambat bicara. Terlambat. Berapa langkah? Makanya kalau ada, tembak aja langsung. Iya. Maksudnya apa? Pinang ya bahasanya. Pinang langsung untuk mendapatkan apa? Kebaikan yang ada. Pinang langsung. Jangan dilama-lamain ibu bapak. Dan tidak ada istilah mengatakan laki harus menang perempuan. Nggak usah. Perempuan juga pinang laki-laki kalau memang itu sanggup untuk menjadi imam yang baik. Nggak usah malu-malu. Ya. Zamannya sekarang kan istilahnya, abang kapan pinang saya? Kalau memang itu adalah abang yang baik, yang soleh, yang baik untuk jadi imam, mah pak tolong pinangkan dia untuk jadi sebagai suami saya. Masya Allah, berani nggak kira-kira begitu? Jangan malu-malu, pinang dia. Masya Allah, luar biasa. Ya, maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, untuk move on-nya, untuk tidak terlalu dalam kesedihan. Kata dia mengatakan, wahai Su'dah bibiku, kayaknya saya akan meningkatkan lebih banyak lagi untuk berdagang di luar. Apa maksudnya? Saya akan banyak keluar. Untuk berdagang keluar. Kenapa? Untuk lebih sering di luar. Maka bunda, punten ayahanda, Utsman bin Affan saat Rasulullah SAW, ia menyatakan di gunung yang namanya, punten-punten, Bukit Marwah. Ingat ke Bukit Marwah? Yang sudah haji, sudah Mekah kebayang. Rasul itu kan ngumpulkan di Bukit Marwah kan? Ayuhan nas, kumpul semuanya. Masih ingat nggak tuh dakwah Rasulullah pertama kali dengan cara terang-terangan, ya? Terang-terangan dengan mengatakan, apa katanya? Lau akhbartukum anna khailan bil wadi yuriduna ayyahjumukum akuntum musaddiqi. Ini kata-kata masih ingat kalau dalam sejarah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah dikumpulkan semuanya, halimuni, kumpul semuanya. Ini Rasulullah ketika setelah beberapa tahun dakwah secara sir, secara apa? Rahasia. Setelah itu apa? Rasul dakwah secara terang-terangan. Begitu Rasul dakwah terang-terangan, dikumpulkan semuanya. Lalu saat itu Rasulullah mengatakan kalimat yang sangat luar biasa. Ini kata Rasulullah, wa inni nadhiru lakum, sesungguhnya aku adalah sebagai pembawa peringatan buat kalian. Aku ini nabi, aku ini rasul. Kata Rasulullah, kalimatnya, fa inni nadhiru lakum baina yadaykum adzabun syadid, di depan kalian ada azab yang sangat pedih kalau seandainya kalian tidak bisa meninggalkan persembahan kepada siapa? Kepada apa? Berhala. Maka Rasulullah mengajak, u'budullah wa la tusyriku bi syai'an, nyembah kepada Allah, jangan sekali-kali mensyirikannya. Itu semuanya dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan sudah terpukau dengan pembawaan Rasulullah. Disitulah punten Abu Lahab yang mengatakan, ada ingat kata-katanya apa? Tabban laka ya Muhammad. Masih ingat kata-kata itu? Tabban laka ya Muhammad. Padahal posisi saat itu Abu Lahab itu sebagai apa? Besannya Rasul. Yang pertama kali menghadang dakwah Rasulullah siapa? Besannya. Dan besan itu siapa? Ya pamannya itu. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka kamu Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk mendengarkan ocehan seperti ini? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Hancur kamu Muhammad. Binasa kamu Muhammad. Maka Allah jawab apa? Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Saya ulangi lagi. Kata-kata yang sangat luar biasa. Yang ditegaskan tabbat yada abi lahabi wa tabb, itu karena yang pertama kali menghalangi dakwah Rasulullah itu adalah Abu Lahab.
Iya. Maka Rasulullah ketika dakwah pertama kali, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Padahal mau dakwah dibilang celaka. Lalu siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Allah. Tabbat yada abi lahab. Justru kamu yang celaka. Intinya Bunda, sekarang siapapun yang menjegal dakwah dalam syariat Islam, tabban buat mereka, celaka buat mereka. Menghalangi dakwah, ini dakwah sini nggak boleh, itu dakwah sini nggak boleh. Misalnya, maka kata-kata ini cocoklah untuk seperti ini. Tabban lahum, celaka buat mereka. Kenapa? Nah, Abu Lahab yang pertama kali berdakwah, Rasulullah jawab Allah Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab. Kenapa? Karena menghalangi dakwah. Subhanallah. Maka siapapun yang menghalangi dakwah, siapapun yang menghina Rasulullah, siapapun yang menghina syariat Islam, siapapun yang menghina pewaris para nabi, maka pantas ayat ini, tapi bukan hanya untuk Abu Lahab, tapi buat yang memiliki sifat Abu Lahab. Sekarang Abu Lahab ada? Sifatnya banyak. Iya. Abu Lahabnya tidak ada, tapi pewaris sifat mereka, sifat Abu Lahab ada nggak? Banyak. Subhanallah. Maka hal seperti ini sangat mengerikan sekali. Maka biarkan Allah, istilahnya kita ya, dakwahlah sebisa kita. Tapi tetap hati-hati dengan Rasulullah pun ketika berdakwah sangat dahsyat. Maka saat kejadian itu Utsman ada nggak? Utsman tidak ada. Sedang apa? Dagang. Utsman sedang dagang. Jadi nggak tahu peristiwa Mekah itu. Utsman nggak tahu peristiwa Mekah itu. Ternyata Bunda, ayahanda, efek dari dakwah Rasulullah, begitu mendengar ayat tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ayat itu datang untuk Abu Lahab, tambah marah nggak Abu Lahab? Abu Lahab bilang, nggak sopan ini besan ini. Maksudnya ke Rasulullah. Dipanggil Uqbah, pilih ayah apa pilih istrimu? Ceraikan. Subhanallah. Ceraikan. Itu kata-kata yang ada. Tapi sebelum perceraian ini ada, ini mulai bergejolak panas ini. Antara siapa? Rasulullah dengan Abu Lahab. Antara besan. Nggak WhatsAppan, nggak telepon. Sekarang ini. Maksudnya apa? Udah mulai panas. Ini Rasul, ini penghalangnya. Bayangkan yang menghalangi Rasul pertama kali dakwah, keluarga terdekat, besan. Subhanallah. Bunda, ayahanda, apa yang terjadi? Saat seperti itu, datanglah. Siapa yang datang? Yang datang, punten, Utsman bin Affan. Kemana? Datang ke Mekah. Seperti tibanya Utsman bin Affan ke Mekah, dijumpai oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini teman dekat dengan Utsman bin Affan. Lalu begitu datang Utsman bin Affan, langsung Abu Bakar mendapatkannya. Langsung Abu Bakar ngobrol. Apa kabar saudaraku Utsman? Baik. Utsman, kamu nggak tahu berita apa yang terjadi? Nggak tahu. Kamu nggak tahu apa yang terjadi? Nggak tahu. Subhanallah. Coba, kalau kamu nggak tahu, tanya sambil bibimu itu. Su'dah. Subhanallah. Dan musyawarahkan dengan Su'dah. Karena Abu Bakar tahu kalau Su'dah itu orang yang luar biasa cerdasnya. Maka Abu Bakar bertanya, kamu tahu apa yang terjadi? Nggak tahu. Tanya sama Su'dah, tahu nggak? Nggak tahu. Coba, kamu udah ketemu sama Su'dah belum? Tanya dulu sama Su'dah. Setelah itu, kalau ada penasaran, tanya sama saya. Datang sama Su'dah. Wahai bibiku, selama aku pergi ada apa yang terjadi? Kata Su'dah mengatakan, ada seseorang yang mengaku Nabi. Siapa? Temanmu itu. Siapa? Muhammad. Muhammad. Ini kabar baru. Begitu disebut ada Nabi yang namanya Muhammad, itu Utsman bin Affan langsung mengatakan, saya harus bertanya sama siapa ini? Kalau langsung bertanya sama Rasulullah atau sama Muhammad, nggak enak. Kalau nanya sama Abu Bakar, itu kayaknya lebih enak. Apalagi sudah kasih jalan Abu Bakar. Datanglah ke Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar mengatakan, apa kata Su'dah? Muhammad mengaku Nabi, demikian-demikian. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Utsman, tidak mungkin bersatu antara kecintaan kepada, maksudnya berhala, dengan kecintaan kepada Allah. Tidak mungkin yang namanya cinta untuk diduakan. Maka indahnya, jika akal yang cerdas tidak mungkin diisi dengan kejahiliahan. Maka kalau benar-benar memiliki akal cerdas, pasti akan memilih menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan aku sebagai sahabatmu mengajakmu untuk mengatakan dua kalimat syahadat ini. Maka Utsman bin Affan tanpa ragu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang mengislamkan Utsman? Maka pahala Utsman bin Affan semuanya pun akan tumpah kepada Abu Bakar. Apapun yang dikerjakan oleh Utsman. Bagaimana dahsyat pahala Abu Bakar itu? Bagaimana pahala Abu Bakar itu? Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq pahalanya itu udah nggak bisa kehitung, udah nggak bisa ditimbang. Bayangkan saja.
Utsman bin Affan yang nanti kita akan bahas semua pahala yang didapatkan seperti itulah Abu Bakar mendapatkannya. Kenapa? Karena punten yang membuat Utsman bin Affan masuk Islam adalah ajakan Abu Bakar. Maka jatuh cintalah Utsman bin Affan kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan jumpa dengan Rasulullah, jatuh cinta kepada Allah, jatuh cinta kepada Rasulullah. Bahkan tidak ada dalam pikirannya kecuali cinta Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dan Rasulnya, cinta Allah dan Rasulnya. Itu yang terbayang. Kecintaan Allah dan Rasulnya luar biasa. Dan sudah tidak ada lagi keinginan yang namanya Ruqayyah. Maksud saya dengan mata, udah move on banget lah gitu. Kenapa? Karena sudah terobati cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ayahanda bunda, kalau sudah ada sesuatu yang dicintai, ini misalnya cinta, tiba-tiba ada yang lebih dicintai, ini terlupakan nggak kira-kira? Demikian adanya. Nah ini awal cinta kepada siapa? Ruqayyah, cinta. Akhirnya sudah berjuang, alhamdulillah bisa keluar. Tapi ternyata begitu datang cintanya pada Allah dan Rasulnya, sudahlah, beliau sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ayahanda bunda, dalam peristiwa ini apa yang terjadi? Silakan merapat. Iya. Kalau perlu ke depan, sebelah sini boleh, sebelah sini ke depan, silakan. Iya. Oleh Barifik. Izin. Allah Barifik. Kalau sekarang di majelis majunya pelan, tapi begitu nanti di sorga naiknya cepat gitu. Iya. Subhanallah. Saya lanjutkan lagi. Apa yang terjadi kepada Utsman bin Affan? Masya Allah, cintanya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta kepada apapun. Seakan-akan dengan mengatakan, kalaulah bukan kewajiban mencari nafkah, padahal masih muda ini. Kalaulah tidak berkewajiban untuk mencari nafkah ataupun berusaha, rasanya ingin nempel terus dengan Rasulullah SAW. Ingin nempel terus bersama Rasulullah SAW. Itulah Utsman bin Affan. Dalam keadaan seperti itu, bergejolak antara Rasulullah dengan siapa? Abu Lahab. Dan Abu Lahab bilang kepada Utbah kalimat yang sangat luar biasa. Utbah anakku, pilih aku apa pilih Ruqayyah? Pilih ibumu apa pilih Ruqayyah? Kalau seandainya engkau lebih mencintai istrimu, putus denganku dan putus dengan ibumu. Tapi jika engkau lebih mencintai aku, maka talak Ruqayyah. Maka Utbah mengatakan, taat kepada ibu bapaknya. Dia bilang, aku akan talak Ruqayyah. Bagus, biar Muhammad sakit hati. Karena kalau yang namanya punten ya, kalau yang namanya ditalak, pada waktu itu aibnya luar biasa. Pasti ada masalah. Ada masalah, ini ada apa nih? Perempuan sampai ditalak, ada apa ini? Iya, ada masalah. Karena apa? Karena dilihat ini anaknya anak siapa? Anaknya anak Abu Lahab. Anak pejabat, tinggi. Ada apa? Pokoknya intinya Abu Lahab ingin membuat Rasulullah apa? Sedih. Ibu bagaimana tahu cara mentolaknya bagaimana? Datang. Siapa yang datang? Abu Lahab. Sama siapa? Sama Ummu Jamil. Sama siapa? Sama Ruqayyah. Juga sama siapa? Sama Utbah. Datang. Muhammad, hari ini anakmu ditalak sama anakku. Kata Utbah dengan mengatakan, aku mentalak anakmu dan aku bukan suaminya lagi, pergi. Sedih nggak kira-kira Rasulullah? Rasul sedih. Khadijah sedih. Subhanallah. Kaget demikian. Yang pertama kali tersenyum ada Su'dah. Siapa Su'dah? Bibinya Utsman bin Affan. Begitu benar, ditalak. Subhanallah. Dipanggillah beberapa saat dengan mengatakan kabar itu. Ya, Utsman, apakah Anda tahu peristiwa yang terjadi yang baru apa? Utbah mentalak Ruqayyah. Begitulah kalimatnya. Terus, apakah Anda masih berminat? Benih cinta yang dulu masih ada apa enggak? Apakah sudah padam? Subhanallah. Dengan mengatakan, tunggu selesai mungkin bahasa sekarang. Tuntas iddah atau apa, maju ke depan untuk melamarnya. Jangan sampai keduluan lagi, wahai Utsman. Utsman sudah siap. Tapi mencintainya sudah karena Allah dan Rasulnya. Maka ada kata-kata begini. Ini bagus sekali. Saat Utsman mengejar cinta Ruqayyah, Ruqayyah lepas. Tapi saat Utsman mengejar cinta Allah dan Muhammad, Ruqayyah merapat. Bisa dipahami nggak ya? Jadi saat Utsman bin Affan mengejar cintanya Ruqayyah, Ruqayyah malah lepas. Tapi saat Utsman mengejar cinta Allah dan Rasulnya, Ruqayyah datang merapat. Dan itu skenario Allah.
Putuskan. Kenapa? Ini buat hambaku yang telah mencintai aku dan Rasulnya. Putuskan ini, datang sini. Maka urusan jodoh itu jangan dipaksa-paksa. Karena apa? Karena Allah yang mengatur. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Masya Allah. Sesungguhnya yang namanya pernikahan itu adalah wa min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yang mana itu Allah yang ngatur semuanya. Allah yang ngatur jodoh itu. Jadi tidak ada istilahnya dengan mengatakan punten-punten. Kalimat jodoh ini seperti langit. Wa min ayati khalqus samawati wal ard. Dari tanda-tanda keagungan Allah. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah mau mengatakan langit dan bumi diciptakan oleh Allah, diawali dengan kalimat wa min ayatihi, dari tanda-tanda keagungan Allah. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang kasih ide. Tidak ada makhluk yang ikut campur tangan di sana. Tidak ada makhluk yang ikut-ikutan dalam pembuatan langit dan bumi. Siapa yang melakukannya? Allah badi'us samawati wal ard. Allah yang membuatnya. Kenapa? Karena itu dikatakan wa min ayatihi. Ternyata urusan jodoh Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Subhanallah. Jadi kalau jodoh ini urusan Allah. Luar biasa. Allah yang mengatur, jangan dengan matan. Kenapa? Ini rahasia Allah. Kadang-kadang ada gini. Punten ya, punten. Ibu bapak ngelihat pernikahan. Kelihatan. Ini perempuannya biasa tapi laki-lakinya ganteng banget ya. Kita jawab, itu wa min ayatihi, gitu. Atau sebaliknya, perempuannya cantik, laki-lakinya biasa aja ya. Kita jawab, wa min ayatihi, gitu. Jadi kalau udah dikatakan wa min ayatihi, nggak bisa apa-apa, emang udah begitu jodohnya. Punten, mumpung dalam keadaan begini nih, ini semua keluarga kumpul, alhamdulillah. Punten, pasti agak kaget ibu bapak nih. Dalam hubungan rumah tangga keluarga tidak perlu cinta. Masa sih? Nggak perlu cinta. Cinta itu nggak diperlukan. Tapi yang diperlukan itu adalah mawaddah warahmah. Ibu tahu kenapa cinta tidak diperlukan? Karena cinta itu sementara, sebatas usia bunga aja. Ibu bapak pernah menginginkan sesuatu, pokoknya nanti kalau punya uang saya beli ini, punya uang beli. Setelah uang itu punya, ternyata ada waktu, bahkan sudah di depan barangnya, tiba, nggak jadi Pernah begitu nggak itu? Itulah cinta. Cinta itu datang dan pergi, itu cinta. Cinta itu datang dan pergi, itulah cinta. Makanya untuk rumah tangga, itu nggak perlu cinta. Kalaulah perlu cinta, Allah akan katakan, wa ja'ala bainakum mahabbah. Tapi Allah tidak katakan mahabbah, tapi Allah katakan, wa ja'ala bainakum mawaddah. Memang cinta apa? Cinta itu hilang dan pergi. Ini cinta nih, punten. Saya gambarkan sedikit, ini cinta nih. Untuk diketahui ini cinta. Kalau seandainya ada tamu nih datang ke rumah. Begitu datang, pertama datang ke rumah. Teman lama kita, dari jauh, dari kampung. Assalamualaikum. Gembira nggak? Waalaikumsalam, Masya Allah. Selamat datang, udah lama nggak jumpa ini. Mau kemana? Ini saya lagi ada urusan di Jakarta ini. Udah, tinggal di rumah saya aja. Daripada di hotel, udah di rumah saya aja. Silakan tinggal di rumah. Masya Allah, hari pertama bahagia. Sama yang di rumah. Bi, panggilin Bi. Tolong ketuk pintunya itu. Suruh makan sama-sama. Masya Allah datang. Hari kedua oke. Hari ketiga 2 minggu nggak balik-balik. Punten, sambutannya masih sama nggak dengan hari pertama? Bila perlu mata, gak usah dipanggil Bi. Makan mulu udah di luar. Tiba 3 minggu nggak balik-balik. Akhirnya bilang gini. Pak, maaf Pak Kang, kalau mau makan di luar, sono ada warteg. Nggak, udah di rumah, kenapa? Punten saya tanya, sambutan pertama datang setelah 3 minggu, beda apa sama? Itulah cinta, bosan cinta. Itulah cinta. Itulah cinta. Kadang-kadang ini cinta juga ini. Kebetulan kita mau ke Jogja, mau jalan-jalan di Jogja, kan banyak kuliner semuanya. Pokoknya mau jalan-jalan di Jogja. Ternyata, punten, ada teman kita dari Jogja datang berkunjung ke rumah. Begitu datang ke rumah ke Jogja, dari Jogja datang teman kita. Kata ibu, alhamdulillah ada teman dari Jogja tuh. Sambut Pak. Kenapa? Karena nanti kita akan ke Jogja. Biar dia nyambut kita seperti kita nyambut dia. Minta apa itu? Minta apa? Minta imbal. Itulah cinta. Itulah cinta. Jadi cinta itu hilang dan pergi. Cinta itu kalau berbuat baik minta balasan. Cinta itu bukan hanya minta balasan. Tapi apa? Ada bosannya. Ini dari kemarin gak pulang-pulang, 2 minggu ditamu gak pulang-pulang. Itulah cinta. Saya dipahami ya? Sekarang, punten. Mawaddah apa? Lihat-lihat. Sekarang, ibu kalau ada tamu, lama di rumah 2 minggu gak balik-balik, bosan? Bosan. Kasih makan, bosan. 3 minggu, bosan. Sekarang saya tanya, Bapak, bosan gak kasih nafkah sama istri? Enggak. Kenapa gak bosan-bosan? Mawaddah.
Kalau cinta akan bilang gini, kalau tamu nih, begitu tamu bilang gini, maaf ya, kamu udah 2 minggu di sini, coba sekarang kamu cari rumah lain deh. Cari yang kasih makan sama kamu, rumah teman kamu yang lain kan banyak di sini. Mungkin, karena yang dikedepankan cinta. Apakah ada suami bilang gini, mama, udah 2 tahun nih bapak kasih nafkah, sekarang tolong cari cowok yang berani kasih nafkah sama mama lah. Ada nggak yang begitu laki-laki? Kenapa? Mawaddah itu. Mawaddah tuh nggak bosen, kasih sampai pagi keluar, malam datang, kasih lagi. Belum kasih, Pak, belum ini buat anak yang pertama, ininya iurannya, kasih lagi. Pak, ini belum bayar, kasih lagi. Kenapa Bapak nggak bosen? Jawabannya mawaddah. Nggak pernah bosen mawaddah itu. Terus nggak pernah imbal baliknya mengatakan, tapi ini ya Maya, tapi nanti ini, tapi nggak ada. Nih sekian, tapi nggak ada, kasih aja. Kenapa? Itu mawaddah. Nggak bosen, nggak minta balasan, itu mawaddah. Kata bapak bilang, tuh lihat tuh, gitu kan, aku mawaddah. Sama perempuan juga mawaddah, sama siapa? Sama suami. Mana mawaddahnya? Punten. Saya sampaikan sama ibu, sama bapak, punten mawaddahnya ini. Ibu lagi ngandung capek nggak? Melahirkan capek nggak? Menyusui lagi. Subhanallah. Yang dahsyatnya, yang enaknya begitu itu anak lahir. Ditanya, siapa namanya? Fulan. Binnya ke siapa? Ke ayahnya. Kalau anak itu perempuan, nanti yang nikahin siapa? Bapaknya. Nggak ada perempuan begitu, dok maaf ya, aku ya kan hamil, aku yang melahirkan, aku nyusui, nanti anak itu langsung binnya ke saya dah, enak aja. Subhanallah. Ada yang begitu? Semua langsung rela kepada suaminya. Kenapa? Mawaddah. Begitu nanti mau menikahkan, Bapak belakang Pak, mama yang nikahin. Nggak sah. Tapi punten, kenapa begitu? Pak, nikahkan anak kita Pak, silahkan. Dan ibunya ikut seneng ketika bapaknya nikahin. Padahal kebayang, ini anak saya gimana waktu di perut. Waktu ngelahirin saya sakit, menyusui sakit, sekarang udah dinikahin. Ternyata yang berhak menikahkan adalah suaminya. Kok rela? Jawabannya, mawaddah. Mawaddah itu luar biasa. Makanya untuk menjadikan keluarga sakinah itu apa? Mawaddah. Subhanallah. Yang keduanya apa? Rahmah. Apa rahmah itu? Kasih sayang kan? Punten. Biar lebih enak lagi nih, karena mumpung keluarga yang indah sekali. Kenapa? Kita cek daripada keluarga Abu Bakar bersama istrinya, Utsman bersama istrinya, Umar bin Khattab bersama istrinya, bahkan Rasulullah bersama istrinya. Ternyata Al-Quran sudah menggambarkan untuk menjadi keluarga sakinah itu tidak perlu apa? Cinta. Yang perlunya apa? Mawaddah. Tadi saya gambarkan mawaddah. Kalau rahmah apa? Rahmah itu begini nih. Kalau dibilang kasih sayang gitu ya. Tapi saya akan gambar gini, pegang baik-baik. Rahmah itu, saya tanya nih. Ibu yang paling banyak menyakiti hati ibu siapa? Pas. Yang paling banyak menyakiti hati ibu tuh suami. Karena apa? Karena yang paling banyak menyakiti hati suami ya ibu. Kenapa? Karena sering ketemu. Karena saya yang ketemu. Bisa dipahami ya? Kalau nggak pernah saling ketemu, bahkan tidak kenal, bagaimana mau saling menyakiti? Saya bilang dan mengatakan, saya nggak pernah disakiti. Sama siapa? Sama misalnya punten. Saya bilang mengatakan, saya nggak pernah disakiti. Sama siapa? Sama tetangganya Bu Aisyah, saya nggak pernah disakiti. Tetangga yang mana? Yang di samping kiri kanannya. Kenal? Nggak kenal. Ya bagaimana mau nyakiti? Ketemu aja enggak? Kenal aja enggak? Mungkin. Ya, begitu kenal, ketemu, cuma ketemu. Saya emang nggak pernah disakiti sama fulan. Emang ketemunya sekali? Iya, waktu haji doang. Nggak pernah disakiti. Ini bayangkan, suami istri tiap hari ketemu nggak? Berarti wajar. Anak kita ributnya sama siapa? Anak kita yang lagi main ributnya juga sama teman mainnya. Kenapa tiap hari ketemu? Kita tiap hari ketemu sama siapa? Sama pasangan. Sedikit aja tersinggung, sedikit tersinggung. Maka punten, yang paling banyak menyakiti hati kita, punten, ya pasangan kita. Maka disitulah perlu rahmah. Apa rahmah? Mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Itu rahmah. Keluarga itu jangan malu untuk minta maaf dan jangan malu untuk memaafkan. Selesai. Ternyata dalam hubungan rumah tangga tidak perlu cinta, karena cinta ini adalah seusia bunga yang sedang mekar. Cinta itu butuh balasan. Cinta itu bukan hanya butuh balasan, tapi apa? Ada bosannya. Tapi kalau mawaddah tanpa perlu balasan dan tanpa perlu bosan. Rahmah. Apa rahmah? Rahmah ini ternyata Masya Allah yang sangat indah. Apa coba? Mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Kalau sudah keluarga mawaddah rahmah itu yang perlu. Cinta itu bosan. Cinta itu hilang dan pergi. Maka lihat apa yang terjadi kepada siapa? Utsman bin Affan
saat mengejar Ruqayyah dengan cintanya kepada Ruqayyah, Ruqayyah pergi. Tapi saat mengejar cinta Allah dan Rasulnya, Ruqayyah merapat. Persis seperti siapa? Seperti siapa? Yusuf alaihissalam. Ketika Zulaikha mengejar Yusuf, Yusuf lepas. Tapi begitu Zulaikha mencintai Allah, Yusuf datang merapat. Maka apapun yang kita inginkan, besarkan cinta kepada Allah, maka apapun yang diinginkan akan merapat sama kita. Subhanallah, itu yang ada. Bukan dikejar-kejar itunya, cintai yang punyanya. Siapa? Allah. Maka apapun yang kita pinta, asal kita mencintai Allah di atas segala-galanya, tuntas. Coba rasakan, cinta sama Rasulullah itu dahsyat sekali akibatnya. Saya nanti di kesempatan lain saya akan lihat kalau ada waktunya untuk mampir cinta Allahnya seperti apa. Tapi kalau tadi sekilas contoh cinta kepada Allah, punten, dan Rasulnya, itu siapa yang merapat? Ruqayyah. Maka saat itu tidak lama, dipinang lah. Siapa yang dipinang? Masya Allah, Ruqayyah. Rasulullah lagi sedih. Ruqayyah diputus. Siapa kira-kira yang mau sama Ruqayyah? Subhanallah, ternyata hantaman luar biasa. Buat siapa? Buat Abu Lahab. Setelah selesai dan tuntas daripada kalau dibilang syariat ini adalah iddah atau bagaimana, datanglah siapa? Utsman ke hadapan Rasulullah meminang Ruqayyah. Rasulullah kaget. Kenapa? Tidak ada siapapun wanita yang tidak mengharapkan Utsman sebagai suaminya. Iya. Dan tidak ada yang namanya seorang orang tua kecuali berharap yang namanya Utsman ini sebagai mantunya. Tiba-tiba datang meminang Ruqayyah. Rasulullah dengan Siti Khadijah berpandangan, yang datang ini siapa? Utsman. Utsman, Masya Allah. Ini Utsman luar biasa. Luar biasa. Kalau dibilang mah, ya Rabb, kehilangan emas 5 gram, tapi yang datang berlian 10 kilo. Waduh, ini apa yang akan terjadi nih Utsman? Lalu Ruqayyah pun, ya Rabb, Utsman yang datang. Maka tidak lama setelah itu menikahlah Ruqayyah dan Utsman bin Affan. Dan para sahabat mengatakan tidak melihat atau tidak pernah melihat keindahan bersanding dalam pernikahan yang indah. Keselarasannya, keserasiannya, keindahannya, Masya Allah, kecuali saat menikah yang keindahannya didapatkan. Bagaimana hubungan Utsman bin Affan dengan Rasulullah penuh dengan cinta. Lalu bagaimana hubungan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan penuh dengan cinta, mawaddah, warahmah. Masya Allah, luar biasa. Utsman kekayaannya nggak usah ditanya, kekayaannya luar biasa. Nanti kita lihat kekayaan Utsman bin Affan dan bagaimana. Berarti Ruqayyah sudah berada dalam punten cintanya siapa? Utsman bin Affan. Kaget, siapa? Abu Lahab. Tadinya mampus nih, udah hilang suaminya, gimana nih? Siapa yang akan menikahinya? Siapa yang mau? Ternyata yang menikahinya siapa? Utsman bin Affan. Langsung istilahnya kalau dibilang mah, waduh. Sampai dalam beberapa riwayat protes. Siapa yang protes? Utbah. Bapak sih. Kita masih cinta bapak sih. Tuh lihat akhirnya dapat sama Utsman. Ya, begitulah. Orang kadang-kadang ingin menjatuhkan seseorang, apapun bisa dilakukan. Padahal saat dia melakukan sesuatu itu sedang menjatuhkan dirinya. Biasanya kalau orang sombong, punten, tanpa disadari saat dia bicara sebenarnya dia telah memposisikan dirinya sedang di mana? Sedang di bawah. Dia sedang menjatuhkan dirinya dengan cara kalau dirinya sedang apa? Memamerkan diri padahal dirinya sedang menjatuhkan dirinya. Naudzubillah.